Tammy dan adik laki-lakinya ditinggal kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Tammy pun harus dewasa sebelum waktunya karena dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan adiknya, dan inilah yang membuatnya putus sekolah di usia 18 tahun. Pada 1986, Tammy berpacaran dengan Scott dan 3 tahun kemudian mereka menikah dan dikaruniai seorang putri. Tammy tidak ingin kembali bekerja sejak kehadiran anaknya dan dia memutuskan membuka sebuah tempat penitipan anak di rumah. Tampaknya kehidupan mereka berjalan dengan baik. Pada 2001, tempat penitipan anak milik Tammy berkembang sangat pesat dan Scott dalam sehari bisa bekerja sekitar 10-11 jam. Tammy memberitahu Scott kalau dia ingin lebih sering bertemu dengan saudara tirinya, jadi mereka mulai sering mengunjungi bar bersama. Awalnya dia pergi hanya seminggu sekali, tetapi tak lama kemudian dia juga keluar tiap akhir pekan. Scott mengatakan Tammy berubah dan dia sangat jengkel kalau Tammy pulang larut malam. Pada 2003, Tammy bertemu dengan seorang pria bernama Clifford. Mereka bertemu di sebuah bar dan langsung akrab. Clifford jauh berbeda kepribadiannya dari Scott dan digambarkan berandalan. Setahun berselang, Tammy dan Scott semakin sering bertengkar karena banyak hal. Suatu hari, Tammy menelpon polisi dan mengadu kalau Scott membuatnya merasa terancam. Scott menegaskan dia tidak akan pernah lagi menyentuh Tammy dan sebenarnya Tammy sudah mengusirnya dari rumah. Scott pun pindah rumah dan mereka resmi bercerai. Sejak itulah Clifford masuk rumah Tammy dan tinggal di sana. Pada Agustus 2004, Clifford ditangkap karena tuduhan mencuri perhiasan milik saudara iparnya. Dia pun harus mendekam di penjara selama setahun dan baru kembali ke rumah Tammy pada 2005. Tersiar kabar bahwa Clifford memutuskan untuk menetap di rumah Tammy, jadi dia dihadapkan pada pilihan antara penitipan anak atau Clifford. Tammy memilih Clifford. Tetapi setelah dijalani, dalam 1 tahun saja hubungan mereka tidak karuan dan statusnya putus nyambung. Anak Tammy yang sudah dewasa bernama Meredith menilai hubungan mereka kasar dan toksik. Tammy sendiri sering keluar rumah dengan memar dan lebam mata. Menurut cerita Meredith, pernah suatu hari dia menerima telepon dari Clifford yang memberitahukan Tammy berada di rumah sakit. Selidik punya selidik, ternyata Tammy sampai harus melompat keluar dari mobil yang melaju demi melarikan diri dari Clifford yang menghajarnya tidak karuan. Pada 1 Juli 2006, Tammy mencampakkan Clifford untuk selamanya. Hanya selang 3 hari saja, Tammy sudah berhasil menemukan tambatan hati yang baru, Gabriel. Pesta barbeque menjadi tempat keduanya bertemu. Gabriel adalah ayah dari 5 anak yang baru saja berpisah dari istrinya, Diane. Alasan Diane berpisah adalah tidak betah dengan kecanduan Gabriel pada narkoba dan alkohol. Tammy dan Gabriel langsung saling merasa cocok dan mereka mulai berkencan sejak 5 Juli. Mereka pada hari itu sempat mendatangi sebuah bar yang kebetulan adalah milik salah satu teman Tammy. Saat mereka berada di bar inilah, Clifford menelpon Tammy sampai sekitar 43 kali hanya dalam waktu 1 jam. Clifford mengatakan berada di luar bar untuk mengawasinya dengan pacar barunya itu. Dalam salah satu teleponnya, Clifford mengatakan kalau dia menjadi kejam gara-gara Tammy. Dia kemudian menelpon kembali dan mengatakan yang tadi hanya bercanda. Tammy benar-benar menelpon 911 dan melaporkan Clifford menguntitnya sehingga dia takut pulang. Pada dini hari tanggal 6 Juni 2006, Clifford ditangkap atas dakwaan melakukan gangguan berat dan perbuatan kurang menyenangkan. Tetapi selang 2 jam kemudian, dia sudah dibebaskan. Setelah dibebaskan, Clifford berkeliaran lagi di sekitaran rumah Tammy. Scott menelpon Tammy untuk memberitahukan kalau Clifford ada di dekatnya. Pada 9 Juli 2006, Meredith mencoba menelpon Tammy beberapa kali. Dalam teleponnya yang terakhir, Meredith terdengar panik menanyakan keberadaan ibunya. Meredith mengabari Scott tentang hal ini dan dia pun mendatangi rumah Tammy. Dia melihat salah satu jendela ruang bawah tanah terbuka. Karena statusnya adalah mantan suami, maka Scott tidak berani masuk rumah. Scott menelpon Rose, teman Tammy. Rose datang dan langsung masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kalau dompet Tammy ada, tetapi Van dan Tammy sendiri hilang. Scott langsung menelpon polisi.
Polisi setempat menerima informasi tentang dua kehilangan dan mulai menyelidiki kasus yang agak tidak biasa itu. Petugas yang menanggapi telepon tersebut segera mendapat informasi kalau baik Tammy maupun Gabriel telah hilang dari rumah pada dini hari setelah keduanya berkencan malam sebelumnya. Karena kedua keluarga pelapor menyebutkan bahwa mereka tidak akan keluar rumah tanpa meninggalkan pesan, petugas mulai menyisir daerah tersebut. Polisi juga mulai memeriksa rumah Tammy. Di dalam kamar tidur utama, polisi menemukan darah. Ada bau segar yang asalnya dari cairan pembersih dan tanda vakum baru di karpet. Rose memberitahukan bahwa Tammy, Gabriel, dan salah satu teman Tammy yaitu Kelly berada di bar sampai sekitar pukul 1.30 pagi. Saat Kelly ditanya, dia memberitahukan terakhir mendengar kabar Tammy pukul 1.45, yaitu ketika dia menelponnya untuk memberitahukan dia sudah sampai di rumah. Diane, mantan Gabriel, bersama Scott juga diinterview oleh polisi. Keduanya akhirnya dicoret dari daftar karena tidak ada bukti yang memberatkan. Sementara itu, Clifford diinterview oleh polisi Newcastle. Polisi agak heran karena Clifford tampaknya tidak terusik dengan insiden yang menimpa Tammy. Menurutnya, Tammy mengalami depresi dan minum alkohol hampir setiap hari kalau sudah berada di rumah. Dia mengatakan sedang berada di bar bernama Tailgates sampai sekitar pukul 1.40 pagi hari itu. Dia mengatakan sama sekali tidak bertemu atau berbicara dengan Tammy. Berita pencarian atas mobil minivan merah Tammy segera dirilis. Pada 13 Juli, seorang pekerja konstruksi menemukan van yang dimaksud dan langsung menghubungi 911. Van itu ditemukan hanya beberapa kilometer dari rumah Tammy. Polisi memperhatikan ada burung yang mengitari van itu. Sewaktu isi van diperiksa, polisi mendapati mayat Tammy dan Gabriel. Tampak kalau pembunuhnya mencoba membakar mayat keduanya, tetapi karena jendelanya tertutup rapat, maka apinya langsung padam. Tim medis memastikan kalau Tammy dan Gabriel tewas karena beberapa pukulan di kepala sampai mereka meregang nyawa. Mereka mengatakan senjata pembunuhan kemungkinan besar adalah palu. Tidak tampak ada luka pertahanan, jadi bisa disimpulkan kalau mereka diserang saat tidur pulas. Clifford dipanggil interview lagi, dan selama wawancara berlangsung, dia mengatakan sama sekali tidak cemburu. Tetapi kemudian, polisi mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyebut kata cemburu. Clifford pun kelincutan. Clifford mengatakan dirinya ada di bar, dan kemudian menginap di rumah temannya yang bernama Rahem. Dia juga menambahkan bahwa Rahem adalah pengedar narkoba, dan telah membayarnya supaya menjualkan kokain. Clifford mengatakan dia kembali ke rumah Rahem sekitar jam 2 pagi, tetapi Rahem dan pacarnya malah mengatakan Clifford tidak balik sampai sekitar jam 7 pagi. Catatan ponsel Clifford menempatkannya di dekat rumah Tammy dan juga di dekat tempat minivan itu dibuang olehnya. Setelah dihadapkan pada bukti-bukti, Clifford diam dan mengakhiri interview. Clifford didakwa dengan 2 tuduhan pengiriman kokain. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan, yang sangat mendukung polisi dalam mencari lebih banyak bukti yang dapat memberatkannya. Saat dalam penjara, Clifford benar-benar tidak bisa menutup mulutnya. Dia mengaku kepada teman satu selnya, Robert, bahwa dia menyelinap melalui jendela ruang bawah tanah milik Tammy yang dibiarkan terbuka. Dia juga menceritakan kalau dia membunuh Tammy dan Gabriel dengan memakai tongkat kasti saat mereka terlelap. Pada 22 Januari 2008, Clifford didakwa melakukan pembunuhan. Pada Oktober 2009, persidangannya dimulai. Tetapi, dia mengaku tidak bersalah. Robert pun bersaksi dalam sidang, dan Clifford dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Dia dijatuhi 4 hukuman seumur hidup dan masih ditambah 147 tahun atas kebrutalan pembunuhan yang dilakukannya. Banding terbaru yang dibuatnya pun ditolak.